rileks, tenang, damai, sadar, tenang, hadir, sekarang. Halo Sobat RTD, salam rileks, tenang, damai, Rahayu Sagung Dumadi. Saya berdoa supaya Sobat RTD, sekeluarga dan orang-orang di sekitarnya, saya sendiri, sekeluarga dan orang-orang di sekitar saya bisa selalu dalam kondisi yang rileks, mudah masuk pada kesadaran jiwa tenang, sehingga kedamaian bisa mewujud minimal di dalam diri, kemudian bisa terpancarkan energi atau auranya ke sekitar. Sehingga bila terpancarkan ke sekitar, maka kita akan andil untuk membuat alam semesta yang lebih damai, dipenuhi dengan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, mudah merasakan, mudah menyadari bahwa sekarang pun sebenarnya sudah sejahtera. Oke, Sobat RTD, kali ini saya ingin sharing tema yang berkaitan dengan tema yang sebelumnya, yaitu masuk pada kesadaran Tuhan atau bisa merasakan kehadiran Tuhan di sekitar kita. Ini berarti bahwa kita bisa merasakan adanya partikel-partikel Tuhan yang ada di sekitar. Saya menyarankan supaya Sobat RTD melihat, menonton video sebelumnya, yaitu kemanapun aku menghadap, yang kulihat hanya wajahmu. Nah, di video itu saya bercerita, saya sharing sedikit mengenai kenapa bisa menghadap kemana-mana yang dilihat itu adalah wajahnya Tuhan. Dan kali ini saya ingin sharing bagaimana sih bisa masuk pada kondisi itu, bagaimana caranya supaya bisa menyadari adanya Tuhan di sekitar kita. Bukan benar-benar wajahnya ya, itu hanya sebuah metafora. Bila kita menggunakan logika yang ini terjadi setiap saat, saya pun begitu. Nggak bisa secara konsisten ada pada kesadaran Tuhan. Baru sedikit saya bisanya. Baru sedikit saya bisa konsisten berada pada kesadaran itu. Minimal lebih banyaklah sekarang bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang. Lebih sering. Lebih banyak atau lebih sering sadarnya. Sadar bahwa sedang ada pada kesadaran jiwa tenang. Sadar bahwa sedang berlogika. Sadar bahwa berusaha atau menyadari usahanya sedang masuk pada kesadaran jiwa tenang. Sehingga kesadaran jiwa tenang lebih banyak mewujud pada kesehariannya. Oke, jika kita pakai logika, maka logika kita ini akan bekerja sangat keras untuk bisa tahu dan paham bahwa ada Tuhan di sekitar kita. Itu logika kerjanya nggak hanya sedikit, dia bekerja sangat keras. Sangat keras, mana sih Tuhan itu? Kenapa ada Tuhan di situ? Mana wujudnya? Seperti apa rasanya? Apalagi bila logika kita ini dipintarkan, dilatih otot-ototnya, sehingga menjadi sangat berotot, sangat cerdas, sangat pintar. Maka dia perlu asupan yang luar biasa untuk bisa tahu, paham, terkoneksi bahwa benar ada Tuhan di sekitar kita. Mana sih wujudnya? Logika kita ini nggak dilatih untuk seperti itu. Logika kita dilatih bahwa Tuhan itu jauh di sana. Apalagi jika logikanya di backup oleh diri palsu, jiwa ego, jiwa amarah, jiwa keinginan. Diri palsu ini menjauhkan kita dari Tuhan. Menjauhkan kehadiran Tuhan yang ada di dalam diri dan kemudian juga yang ada pada setiap hal yang ada di sekitar kita ini. Logika kita di backup oleh diri palsu ini menjauhkan, menarik. Karena logika kita
ini dididik, didoktrin bahwa Tuhan itu jauh di sana. Ketika kita berdoa lebih banyak bilang Tuhan itu di sana. Ya betul, memang betul sekali bahwa Tuhan itu ada di sana, di tempatnya berada. Tapi ingat-ingat juga bahwa Dia memberikan kepada kita modal untuk terkoneksi, terhubung kepadanya. Yaitu diberikannya kepada kita percikan cahaya Tuhan. Sepercik dari cahayanya ditaruh di dalam diri kita. Bila kita terhubung ke situ, maka kita akan bisa terhubung kepadanya di sana. Dan percikan cahaya Tuhan itu tidak hanya ada pada diri kita, tapi ada pada setiap hal yang ada di sekitar kita ini. Baik benda mati, benda hidup, pohon, batu, binatang, waktu, ada semuanya. Nah, bila kita lebih sering berada pada kesadaran logika, lebih banyak memakai logika, apalagi bila sedang tidak tenang, bila banyak berada pada kesadaran diri palsu, tentunya untuk bisa merasakan Tuhan yang ada di sekitar itu sangat luar biasa sulitnya. Jangankan itu, untuk bisa merasakan adanya Tuhan di dalam diri juga perlu effort yang luar biasa. Mungkin bisa membaca, akhirnya tahu, sedikit-sedikit jadi paham. Tapi bisakah getar-getar rasa pemahaman getar-getar rasa dari hadirnya Tuhan di dalam diri itu muncul? Jangan yang di luar, yang di dalam dulu. Bisa nggak? Buat saya pribadi itu sangat sulit. Mungkin karena kondisi logika saya yang tidak begitu berotot, tidak begitu cerdas. Jadinya itu juga lebih sulit. Mungkin sobat-sobat RTD di luar sana yang memiliki logika yang lebih baik dibandingkan saya bisa lebih memahami, bisa lebih memunculkan rasa dari itu. Tapi apakah benar bisa memunculkan rasa dari situ? Saya tidak tahu. Oke, Sobat RTD, ada iklan sebentar. Ada Akasa yang baru bangun tidur nih. Hai, say hi. Hai. Hai, baru tadi sih. Okay. Baru Oh, how do you feel? Are you okay? Yes. Are you happy? Yes. Okay. Hug me, please. Oke. Dulu. Tapi lanjutkan lagi buat videonya ya. Iya. Oke. Maafkan iklannya. Kembali lagi ke tema sharing kali ini. Bye. Oh, bye-bye. Kembali lagi ke tema sharing kali ini. Maafkan iklannya gangguan sedikit. Yang buat saya adalah booster. Dapat pelukan, dapat ucapan I love you. Itu luar biasa. Oke, lanjut lagi. Mungkin bila logikanya lebih canggih dibandingkan saya, logika itu atau pemahaman dari logika itu akan membuat rasa-rasa muncul di dalam diri. Bisakah begitu? I don't know. Pengalaman saya tidak begitu. Karena itu beyond my logic. Di luar pemahaman saya. Rasa-rasa dalam diri itu akan muncul bila saya pribadi itu di luar logika. Dan itu akan muncul sebetulnya bukan dari sini ke sini. Bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam ke luar. Rasa bahagianya muncul atau rasa kehadiran Tuhan di dalam diri itu muncul. Baru kemudian logikanya membuat padanan kata yang tepat atau yang mendekati dengan apa yang dirasakan. Yang bagi saya pribadi logikanya itu nggak akan bisa. Bahwa hanya sedikit padanan kata ya, bukan mewakili keseluruhan rasa yang muncul tadi. Bukan, hanya sedikit saja logika saya bisa menjangkau hal itu. Dan sedikit itu bisa membuat padanan kata yang tepat untuk menggambarkan bagaimana rasanya bila kesadaran Tuhan itu muncul.
Bila kesadaran Tuhan itu muncul, ada rasa yang hadir. Rasa ini padanan kata yang lumayan bisa menggambarkan bagi logika saya adalah rasa bahagia, rasa tenang, rasa damai, rasa senang, ceria. Ya, rasa-rasa seperti itulah. Bagi saya pribadi, mungkin berbeda buat sobat RTD di sana. Nah, bila logika tak menjangkau rasa itu, hanya bisa sedikit membuat padanan kata. Bagaimana ceritanya logika bisa masuk ke sini, bisa logika bisa memantik rasa di sini. Yang bila saya harus jelaskan, harus saya sharingkan, teknisnya adalah mungkin bisa jadi dari luar ada trigger atau pemantiknya. Pemantiknya itu berupa energi, itu masuk ke dalam diri, melewati lapisan-lapisan kesadaran, masuk ke bagian yang bernama percikan cahaya Tuhan atau ruh. Bila itu terpantik, maka akan bangkit keluar energi yang begitu luar biasa, murninya, membuat seluruh lapisan kesadaran, lapisan jiwa itu teraliri. Jika sudah teraliri oleh energi itu, maka akan ada rasa yang muncul di situ. Kalau saya bilang rasa sejati, rasa yang paling benar, atau rasa ketuhanan, atau rasa apalah namanya. Nah, itulah rasa yang muncul. Nah, ini harus ada yang memantik dahulu. Bisa jadi ada logika yang memantik, tapi buat saya pribadi itu tidak bisa membuat energi itu hadir sebegitu luar biasanya. Mungkin bisa jadi ada, mungkin jadi logika ini terpantik oleh orang di luar sana yang menggunakan kata-kata, sehingga kata-kata itu bisa masuk ke dalam diri. Kata-kata itulah yang berenergi, yang energinya mungkin sama dengan energi dari percikan cahaya Tuhan atau disebut sebagai energi spiritual. Dari orang itu ada energi spiritualnya. Logika kita terpantik dari kata-kata yang muncul darinya. Kemudian kata-kata yang berenergi atau kalimat yang berenergi itu memantik munculnya energi spiritual dalam diri. Nah, muncul rasa di situ. Nah, rasa ini yang sering digambarkan sebagai atau disebut sebagai rasa sejati atau rasa apalah namanya, rasa ketuhanan gitu. Bisa jadi, dan banyak yang seperti itu. Nah, ketika ini terjadi, sekali terjadi, maka logika kita akan menyimpan memorinya. Oh, sudah pernah gitu. Kemudian kemana, pergi ketemu siapa, ke sebuah tempat, kemudian memori itu muncul lagi, terpantik oleh sebuah hal. Gitu. Nah, itu yang membuat orang merasakan kehadiran Tuhan di dalam dirinya. Dan ada prosesnya lagi untuk merasakan percikan cahaya Tuhan yang ada di setiap hal. Di kursi, di mukanya orang, di kehadiran orang, di batu, di pohon, di air, atau bahkan di aliran waktu yang ini. Atau di aliran energi yang hadir setiap saat di sekitar kita. Semua unsur murninya atau unsurnya pasti ada partikel Tuhannya. Yang energinya hampir sama persis dengan energi spiritual yang ada dalam diri kita. Disebut juga mungkin sebagai energi kosmik. Bagaimana untuk masuk ke sana? Sobat-sobat RTD yang sering melatih diri dengan relaksasi energi, sering masuk pada kesadaran jiwa tenang, yakinlah bahwa kesadaran jiwa tenang itu adalah sebuah gerbang pembuka untuk masuk lebih dalam kepada kesadaran Tuhan. Dan jika ada pada kesadaran jiwa tenang, apalagi sering, tentunya akan mulai bisa menyadari, akan mulai bisa merasakan hadirnya rasa dari aktifnya kesadaran spiritual atau energi spiritual dalam diri.
Karena saya pribadi membuat formula relaksasi energi menggunakan pasti karena saya tidak punya energi yang lain. Saya tidak punya pemantik energi yang lain karena yang saya pelajari adalah energi spiritual, energi yang berasal dari percikan cahaya Tuhan. Dan formulasi relaksasi energi saya buat menggunakan atau bahan dasarnya adalah energi yang berasal dari percikan cahaya Tuhan. Ada juga energi syukur. Energi itu saya formulasikan. Saya formulasikan menggunakan juga energi spiritual. Energi syukur adalah energi yang biasanya muncul ketika kita bersyukur. Tidak hanya 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Tapi ketika kita bersyukur, energi atau ada suasana yang muncul, yang hadir, dan ada energinya pasti. Dan itu saya beri nama energi syukur. Energi yang muncul ketika kita bersyukur, yang bisa diaktifkan kapan saja. Jadi tidak hanya harus kita bersyukur energinya muncul gitu. Dan esensi dari kebersyukuran kita itu adalah, buat saya pribadi, adalah energi syukur itu tadi. Bisa dimanfaatkan kapan saja. Dan itu juga ada energi spiritualnya. Kenapa tiba-tiba saya bilang energi syukur? Karena ada salah satu dari peserta program saya yang terbiasa melatih diri dengan relaksasi energi tadi pagi bertanya, apakah energi syukur bisa membawa kita masuk kepada kesadaran atau menyadari bahwa di sekitar kita ada Tuhan? Bisa saja. Itu adalah sebuah gerbang pembuka, sebuah trigger, sebuah pemantik untuk bisa menyadari bahwa ada Tuhan di sekitar kita, ada Tuhan pada setiap hal di sekitar kita. Ada partikel Tuhannya yang ada di sekitar kita. Oke, buat sobat-sobat yang ada di luar sana, yang menonton video ini, coba cari bagaimana cara melakukan relaksasi energi. Dan kemudian praktekkan supaya kemudian menjadi sobat RTD, sobat-sobat saya yang sudah rutin melatih diri dengan relaksasi energi. Kami semua yang melatih relaksasi energi ini berkeinginan, mempunyai tujuan untuk bisa selalu berada pada kesadaran jiwa tenang. Oke, gitu ajalah sharing saya kali ini. Yuk, saya mengajak lagi kepada diri saya dan kepada diri sobat-sobat RTD, latihan terus yuk relaksasi energinya. Mulai dipraktekkan pada setiap kondisi. Nggak hanya pada saat sepi seperti ini, tapi saat-saat rame. Sama seperti video saya sebelumnya yang saya berusaha mengajak kepada sobat RTD berlatih pada kondisi yang ramai. Ketika itu saya sedang berada pada Minggu pagi di CFD, Car Free Day di Solo. Itu kondisinya ramai sekali. Dan ternyata relaksasi energi bisa dilakukan di situ. Nah, sobat RTD juga ayo latihannya di tempat ramai sekarang supaya kesadaran jiwa tenangnya bisa hadir pada saat ramai dan crowded, nggak pas sepi saja gitu. Itu aja sharing saya kali ini. Saya berdoa agar kita semua selalu berada pada kesadaran jiwa tenang sehingga bisa menyadari minimal ada Tuhan di dalam diri kita. Bisa merasakan rasa yang saya tadi ceritakan. Kemudian akhirnya pelan-pelan bisa merasakan hadirnya, adanya partikel Tuhan yang ada di sekitar kita di setiap hal. Oke, sobat RTD, gitu aja sharing saya. Dan kasih masukan ya. Apa saja kekurangan saya, apa saja yang harus diperbaiki. Dan jangan lupa please like, comment, subscribe, dan share video-video saya ya. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi.